Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kita boleh sama-sama terkejut dengan deklarasi Anies Caimin yang terjadi Sabtu kemarin. Deklarasi yang dimotori oleh Partai PKB dan Partai Nasdem ini berlangsung sangat lancar. Pertanyaannya kemudian, kemanakah PKS? Apakah PKS akan tetap mendukung Anies? Teman-teman, seperti yang kita sama-sama tahu, PKS urung hadir dalam acara deklarasi tersebut. Dikutip dari laman resmi Partai PKS, ada statement Partai PKS terkait deklarasi tersebut, yaitu 1. Partai yang dikomandoi oleh Pak Ahmad Syahiku tersebut mengaku tetap mendukung Pak Anies. Dan 2. Mereka menghormati deklarasi yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB. Tak hanya itu, 3. PKS juga berharap agar Partai Demokrat sebetulnya untuk stay dalam koalisi perubahan. Terkait poin pertama, Pak Syahiku bilang, sesuai pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat 2 huruf I yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden RI adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang anggotanya terdiri dari perwakilan anggota PKS seluruh Indonesia. Musyawarah Majelis Syuro atau MMS ke-8 telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS, kata Pak Syahiku. Nah, terkait poin kedua, Pak Syahiku bilang, kami menghormati keputusan Partai Nasdem dan PKB yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden RI dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden RI yang akan maju pada Pilpres tahun 2024, kata Pak Syahiku lagi. Lalu terkait poin ketiga, Presiden PKS ini bilang, kami memahami dan menghormati keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan, tutup Pak Syahiku. Namun demikian, PKS belum dapat memastikan duet Anies Caimin. Bukan karena Aniesnya, tapi karena Caiminnya. PKS mengaku akan mendiskusikannya di tingkat Dewan Syuro. Teman-teman, saya mencatat, sebetulnya kalau kita melihat latar belakang historis ya antara NU, sebuah organisasi Islam kultural terbesar di Indonesia yang kadernya banyak mengisi PKB, dengan PKS, nah ini ada ketegangan yang terjadi di level akar rumput maupun elitnya. Misalnya pada 2018 ketika Sekjen PBNU Kiai Yahya Kholil Stakuf memenuhi undangan untuk menjadi narasumber dalam sebuah forum yang diprakarsai oleh American Jewish Committee atau AJC di Israel, kader PKS Salman Al-Farisi melontarkan sebuah pendapat yang sangat keras. Dia bilang, gak puas di One Team Press di Istana Negara, cecunguk itu angkat telur, cari muka ke Israel, mau merangkap jadi One Team Press Israel, kata Salman si kader PKS tersebut. Dikutip dari kantor berita Media Indonesia, kader PKS lainnya, Bapak Tifatul Sembiring pun ikut meramaikan polemik keberangkatan Kiai Yahya ke Israel. Melalui akun Twitternya, ia mengajukan pertanyaan kepada Kiai Yahya yang langsung mendapat respon dari para netizen. Bahkan mantan Menteri Kominfo itu sempat mencuit bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa Kiai Yahya itu adalah seorang kiai. Mari kita lihat lebih jauh. Mengutip kantor berita Gatra.com, perbedaan antara NU dan PKS itu bukan hanya soal sikap harian para pengurusnya terhadap isu tertentu, melainkan sudah sejak tahap pemikiran dan gerakan. Begini, salah seorang inisiator PKS adalah Hilmi Aminuddin, alumni Fakultas Syariah Universitas Islam di Madinah, yang pada 2002 lalu didapuk menjadi Ketua Dewan Syuro PKS. Yusuf Supendi, rekannya yang pernah kuliah di Riyadh, turut membidani PKS. Nah, gerakan Hilmi Aminuddin dan rekan-rekannya bukan muncul tiba-tiba. Sejak tahun 1980-an, ia rajin menggelar pengajian dengan brand Harakah Tarbiyah melalui gerakan Liko atau ya semacam pertemuan terbatas di masjid-masjid.
Mafhum amaliyah atau praktek keagamaan pengurus inti PKS berbeda dengan umumnya Nahdlin. Pangkal perbedaan sikap NU terhadap PKS yang kerap melahirkan ketegangan bukan amaliyah, namun fikroh atau pemikiran dan harakah atau gerakan. Masih saya kutip dari materi mendalam gatra.com. Bagi para kiai khos NU, PKS bukanlah sekedar gerakan politik. Pasalnya, Hilmi Aminuddin adalah aktivis Ikhwanul Muslimin atau IM ya. Dan lebih dari itu, tokoh senior PKS ini adalah anak kandung dari Danu Muhammad Hasan, Panglima DITI wilayah Pantura. Menurut almarhum Yusuf Supendi, di rumah Danu Muhammad Hasanlah Ali Murtopo mengumpulkan veteran NII di tahun 1971 untuk memenangkan Golkar. Biayanya dari Presiden Soeharto melalui Andi Murtopo. Singkat kata, Hilmi Aminuddin ditengarai menjadi simpul IM, Ikhwanul Muslimin ya, PKS dan juga NII, sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan NU. Itu poin pertama saya. Lalu apakah karena perbedaan corak pemikiran dan pergerakan ini, kemudian PKS dilangkahi oleh Nasdem yang secara mendadak memutuskan untuk menduetkan Anies dengan Caimin yang memiliki latar belakang NU yang cukup kuat? Atau di sisi lain, langkah Caimin untuk menerima pinangan Nasdem yang secara de facto masih berkoalisi dengan PKS ini seperti menasbihkan, mengkonfirmasi apa yang beredar belakangan ini bahwa PKB tidak merepresentasikan NU. Kisru ini bermula dari pernyataan Ketua Umum PBNU, Kiai Yahya Khalil Stakuf, yang menegaskan bahwa NU bukan alat politik pihak manapun dan tidak boleh menjadi alat politik pihak manapun. Kata Kiai Yahya, jadi NU itu seluruh bangsa dan tidak boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik. Karena kalau kita biarkan terus-terus begini, ini nggak sehat, kata Kiai Yahya ya di kantor PBNU tahun 2022 lalu. Nah, merespon pernyataan Kiai Yahya, Caimin mengatakan bahwa pernyataan Kiai Yahya Khalil Stakuf tidak berpengaruh pada 13 juta pemilih loyal PKB. Walaupun Kiai Yahya dan Caimin telah mencoba menetralisir keadaan dengan mengatakan tidak ada ketegangan antara NU dengan PKB, ketegangan masih begitu terasa di akar rumput. Nggak lain dan nggak bukan karena masih kerapnya muncul pernyataan sikap ya dari Caimin sendiri dan para pengamat yang kerap terkesan melabeli PKB representasi NU. Itu tadi poin kedua saya. Jangan-jangan memang betul hipotesis yang beredar selama ini bahwa berkoalisinya PKB dengan PKS, walaupun belum final ya, membuktikan bahwa PKB bukan representasi NU. Poin terakhir, apakah ini bisa terjadi semata-mata karena koalisi Nasdem dan PKB sudah memenuhi electoral threshold untuk mengusung paslon? Seperti diketahui, Nasdem di DPR, perolehan kursinya kalau digabung dengan PKB ya, adalah 117 kursi. Melebihi ambang batas pengusungan paslon, yaitu 115 kursi atau 20% kursi DPR RI. Sehingga apabila PKS hengkang dari pengusungan Anies Caimin sekalipun, paslon ini tetap dapat melenggang ke kontestasi Pilpres tanpa PKS. Kalau ia begini, menurut saya ya, ini pragmatisme yang mengorbankan etika. Melupakan kawan lama ketika mendapatkan kawan baru yang lebih besar. Apapun, mari kita lihat sikap PKS setelah pengusungan Anies Caimin ini dibahas ya di Dewan Syuro mereka. Apakah mereka ikut mengusung Anies Muhaimin atau justru hengkang? Mengutip mantan Presiden Amerika Serikat yang menurut saya cukup fenomenal, Barack Obama, American politics is always somewhat fluid. In this age of social media, it means that voters can swing back and forth. Politik Amerika itu selalu lumayan cair. Di era media sosial seperti sekarang, pemilih bisa aja nge-swing bolak-balik. Apakah kamu setuju itu juga terjadi di Indonesia? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.